Nilai zakat yang dihimpun dari aparatur sipil negara ASN pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Basnas Jateng terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Terhitung sampai pekan kedua Oktober tahun 2022 ini sudah terhimpun zakat dari ASN sebesar 57 miliar rupiah, atau setara dengan total zakat ASN pada tahun 2021 lalu. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, saat ia baru memimpin Jawa Tengah, ZIS Jawa Tengah hanya sekitar 110 juta rupiah. Setelah ASN Pemprov Jateng didorong, ZIS pada 2015 bisa naik menjadi 1,9 miliar rupiah. Trennya terus naik dari tahun ke tahun setelah ada aturan, sehingga pada 2016 menjadi sekitar 8,5 miliar rupiah. 2017 sekitar 18,1 miliar rupiah. 2018 melonjak menjadi 31,7 miliar rupiah. Tren itu terus berlanjut menjadi 48,9 miliar rupiah pada 2019, 50,4 miliar rupiah pada 2020, dan pada 2021 mencapai 57 miliar rupiah. Untuk 2022, per Oktober tahun 2022 sudah mencapai 57 miliar rupiah. Ini kita mulai dari partisipasi teman-teman di pemerintahan. Alhamdulillah grafiknya di Jawa Tengah. Di Pemprov yang saya mulai. Minimal tanggung jawab saya. Itu naik terus dan bagus naiknya. Kelipatannya juga sangat tinggi. Kata Ganjar. Seusai memberikan arahan dan membuka rakorda Basnas dan Las Sejateng di Hotel Grand Mercure, Sukoharjo, Jumat tanggal 14 Oktober tahun 2022. Tren yang sangat bagus tersebut, lanjut Ganjar, merupakan hasil kerja keras yang dilakukan Pemprov bersama Basnas Jateng dalam mengoptimalkan dan membangun pengetahuan mengenai ZIS. Setelah pengetahuan diperoleh, maka akan muncul kesadaran. Dari kesadaran itulah setiap ASN membayar ZIS. Jadi zakat infak sodakoh ZIS jangan salah. Kekuatan ini dahsyat sekali. Kiai Daroji ini sudah improv dengan berbagai kegiatan. Ada yang konsumtif. Ada yang produktif, ada pelatihan, ada ekonomi. Ya kalau bicara soal beasiswa, menolong orang di rumah sakit, tidak bisa bayar sekolah, bangun rumah itu sudah terlalu banyak. Tapi yang ide produktif ini jauh lebih banyak. Sehingga kalau ini bisa kita optimalkan, rasa-rasanya akan banyak masyarakat kurang mampu yang tertolong, jelasnya. Optimalisasi dalam menghimpun ZIS dari ASN, beber Ganjar, merupakan contoh yang diberikan kepada masyarakat yang lebih luas. Maka, dia terus mendorong dari itu sektor di luar ASN atau pemerintahan, di antaranya perusahaan, hasil industri, hasil pertanian, dan berbagai sektor lainnya. Kalau itu mereka bisa kita kumpulkan, maka akan jauh lebih baik. Basnas Pusat punya ide lebih hebat lagi, termasuk orang-orang Indonesia yang di luar negeri. Termasuk pekerja migran Indonesia, PMI kita. Itu kekuatan yang dahsyat. Potensinya Indonesia bisa 300 triliun rupiah. Itu tidak sedikit dan kita bisa membantu menyukseskan yang di pusat itu dari wilayah kita masing-masing, kata Ganjar. Ketua Basnas Jateng Kiai Haji Ahmad Daroji menambahkan, jumlah ZIS dari ASN Pemprov Jateng sampai pertengahan Oktober tahun 2022 ini sudah mencapai 57 miliar rupiah. Jumlah itu diperkirakan akan bertambah, sehingga akhir tahun nanti diperkirakan dapat mencapai 70 miliar rupiah. Itu dari ASN saja. Kalau ditambah dengan ZIS yang masuk dari 30 Basnas Kabupaten Kota, UPZ Masjid-Masjid, dan lainnya, maka target tahun ini sebesar 2,1 triliun rupiah akan bisa tercapai dan bukan tidak mungkin target tahun depan sebesar 2,6 triliun rupiah juga dapat tercapai, ujar Ahmad Daroji dalam sambutannya. Ditambahkan, selain dikelola oleh masing-masing dinas dan UPZ, sekitar 50% dari total ZIS disisihkan untuk kegiatan konsumtif. Misalnya bantuan untuk pembangunan masjid, pendidikan sekolah dan madrasah, maupun kesehatan. Seperti membantu orang sakit atau bantuan peralatan kesehatan seperti kursi roda dan kaki palsu. Selain itu kita juga alokasikan unjuk bantuan bencana alam. Lalu juga kontribusi untuk pengentasan kemiskinan dengan bantuan RTLH dan bantuan produktif. Untuk RTLH sudah ada sekitar 6 miliar rupiah.
Lalu ada 14 pelatihan kerja yang dilakukan dengan total sekitar 8.000 orang. Jelasnya,